Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Mudah-mudahan kalian senantiasa dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran daring. Pada hari ini bertemu lagi dengan mapel kimia. Nah, di minggu ke-11 ini kita akan mempelajari materi selanjutnya setelah PTS kemarin, yaitu mengenai perkembangan model atom dan konfigurasi elektron. Nah, sebelumnya Ibu juga sudah sedikit menyinggung mengenai perkembangan model atom. Nah, hari ini Ibu akan menjelaskan secara keseluruhan bagaimana perkembangan model atom. Jadi, model atom itu berkembang mulai dari penemuan yang pertama oleh John Dalton sampai akhirnya ditemukan model atom modern. Kita bahas dulu yang pertama. Untuk model atom Dalton sudah Ibu bahas sebelumnya ya, bahwa menurut John Dalton ini atom itu bagian terkecil dari suatu unsur yang tidak dapat dibagi lagi. Nah, di sini digambarkan sebagai bola pejal menurut Dalton. Jadi hanya seperti berbentuk bola yang tidak dapat dibagi lagi sebagai bagian terkecil. Nah, ini premis atau hasil penemuan menurut atom Dalton. Atom unsur sejenis mempunyai sifat yang sama, meliputi volume, bentuk, maupun masanya. Sebaliknya, atom-atom unsur tidak sejenis mempunyai sifat berbeda. Kemudian dalam reaksi kimia terjadi penggabungan atau pemisahan atom. Kemudian keempat, atom dapat bergabung dengan atom lain untuk membentuk suatu molekul dengan angka perbandingan bulat dan sederhana. Nah, itu beberapa poin penting menurut teori atom Dalton. Nah, di sini ada beberapa keunggulan dari teori atom Dalton. Namun, yang namanya suatu teori itu ketika ada teori yang lain, itu teori yang sebelumnya itu akan lebur gitu ya. Namun, teori yang pertama ini sebagai cikal bakal dari penemuan suatu atom. Nah, teori ini lebur karena ada kelemahan suatu teori itu. Nah, jadi kelemahan teori atom Dalton itu karena atom-atom itu suatu unsur tidak selalu identik. Unsur-unsur itu dapat mempunyai nomor massa yang berbeda, kemudian tidak bisa menjelaskan sifat listrik suatu materi, kemudian adanya isotop atom di alam bebas, dan tidak dapat menjelaskan cara atom berikatan dengan atom lain. Itu ya, karena ada beberapa kelemahan, maka dilakukanlah percobaan yang selanjutnya yang dilakukan oleh John Thomson, J.J. Thomson. Nah, tadi terlihat ya perbedaan model atom Dalton dan model atom Thomson. Nah, kalau tadi menurut Dalton itu di sini tidak ada apa-apa, hanya bagian terkecil yang tidak bisa dibagi lagi menurut Dalton. Namun menurut penemuan selanjutnya bahwa atom itu sebuah bola bermuatan positif. Jadi bola diibaratkan atau dianalogikan sebagai bola yang bermuatan positif. Kemudian di dalamnya tersebar elektron. Ini yang bermuatan negatif. Itu seperti diibaratkan roti kismis ya, roti yang ditaburi oleh kismis gitu. Itu ibarat yang diibaratkan oleh model Thomson. Itu jadi bola yang bermuatan positif kemudian tersebar elektron. Nah, kemudian pada pertemuan sebelumnya Ibu sudah menjelaskan ya bagaimana suatu percobaan Thomson ini sehingga bisa menemukan adanya elektron dan kemudian adanya proton. Ya, jadi atom Thomson ini punya kelebihan, yaitu membuktikan adanya partikel lain yang bermuatan negatif dalam atom. Namun, model atom Thomson ini punya kelemahan juga, yaitu tidak dapat menjelaskan susunan muatan positif dan negatif dalam bola atom tersebut. Sehingga model atom ini menurut Thomson juga sama lebur juga dan dilaksanakan lagi
lagi percobaan selanjutnya dilakukan penemuan oleh yang ketiga, yaitu model atom Rutherford. Nah, sebelumnya Ibu sudah menjelaskan ya pada pertemuan sebelum PTS bahwa Rutherford ini melaksanakan percobaan lempeng emas tipis. Gitu. Nah, ini bisa dilihat juga perkembangannya model atom Thomson dari model atom Dalton ke model atom Thomson dan sekarang ke model atom Rutherford. Terlihat perbedaannya. Nah, ada beberapa poin penting menurut Rutherford juga bahwa atom itu terdiri atas inti atom yang bermuatan positif di sini ya. Jadi di sini ada atom bermuatan positif yang dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif. Nah, sini ada elektron yang bermuatan negatif. Nah, ini merupakan orbit elektron yang berlingkaran ini. Nah, secara keseluruhan atom bersifat netral karena jadi jumlah muatan positif dan jumlah muatan negatifnya itu sama. Kemudian selama mengelilingi inti terbentuk gaya sentripetal atau gaya putar pada elektron. Kemudian semua proton terkumpul dalam inti atom sehingga inti atom bermuatan positif. Kemudian terakhir, sebagian besar volume atom merupakan ruang kosong. Nah, itu beberapa teori menurut Rutherford. Namun terdapat kelemahan juga pada atom Rutherford ini bahwa hukum fisika klasik dari Maxwell ini jika partikel bermuatan dalam hal ini elektron bergerak mengelilingi inti atom yang bermuatan partikel berlawanan, lama-kelamaan elektron akan kehabisan energi dan jatuh ke inti. Jadi adanya hukum tersebut bahwa nanti lama-kelamaan ketika dia terus mengelilingi inti atom maka akan jatuh, tapi model atom Rutherford ini tidak bisa menjelaskan bagaimana inti atom elektron tidak akan jatuh ke inti atom. Namun ada kelebihannya juga bahwa adanya hipotesis atom itu tersusun atas inti atom dan elektron yang mengelilingi inti atom. Tuh, kita lanjut ke model atom yang selanjutnya, yaitu model atom Bohr. Nah, Niels Bohr ini berhasil memperbaiki kelemahan model atom Rutherford. Nih, diawali dengan percobaannya mengamati spektrum atom. Nah, ini ada beberapa poin yang didapatkan dari percobaan Niels Bohr ini. Yang pertama, elektron mengelilingi inti atom pada orbit tertentu. Kemudian selama elektron berada dalam lintasannya, jadi ini ada lintasannya ya. Di sini ada masing-masing lintasan elektron. Sehingga tidak dapat energi elektron tetap, sehingga tidak ada energi yang diserap dan dipancarkan. Kemudian elektron hanya dapat berpindah dari satu lintasan, di sini dari satu lintasan ke lintasan lain dengan menyerap. Ada yang menyerap energi, ada yang melepas energi. Kemudian lintasan stasioner, elektron yang memiliki momentum sudut kelipatan dari rumusnya H/2V. 1V-nya itu 3,14. Itu. Jadi menurut atom Bohr ini ia dapat meramalkan garis-garis dalam spektrum atom hidrogen. Kemudian di sini atom Bohr juga mempunyai kekurangan ya. Makanya disempurnakan lagi ke model atom yang selanjutnya. Terakhir dibangunnya oleh beberapa ilmuwan yaitu Louis de Broglie, Wolfgang Pauli, Erwin Schrödinger, dan Werner Heisenberg. Nah, ini yang terakhir sebagai model atom yang modern, yaitu berdasarkan teori mekanika kuantum. Nah, menurut
model teori mekanika kuantum ini adanya teori dualisme, yaitu elektron di dalam atom dapat dipandang sebagai partikel dan gelombang. Kemudian teori ketidakpastian menyatakan bahwa kedudukan dan kecepatan gerak elektron tidak dapat ditentukan secara pasti. Yang dapat ditentukan hanyalah kemungkinan terbesarnya atau probabilitasnya. Jadi kita tidak tahu ya bahwa di dalam di dalam atom itu ada elektron yang bergerak pada lintasan tertentu, namun kita tidak tahu kecepatan gerak elektronnya itu tidak dapat ditentukan secara pasti, tapi kita juga bisa menentukan kemungkinan terbesarnya atau probabilitasnya. Nah, daerah ruang di sekitar inti atom ini disebut kebolehjadian untuk mendapatkan elektron. Jadi, memang kita tidak bisa menentukan kecepatan gerak elektron itu, namun kita bisa menentukan kebolehjadian elektronnya itu ada di mana. Itu disebut dengan orbital. Nanti kita bisa tentukan dengan menggunakan konfigurasi elektron. Jadi di sini digambarkan sebagai elektronnya itu kita lihat ya kalau yang sebelumnya ini, kemudian ini yang Rutherford ini digambarkan sebagai tata surya seperti matahari yang dikelilingi oleh planet-planet seperti bumi dan planet lainnya. Kemudian yang ini digambarkan seperti ini, ada lintasan tertentu. Jadi elektron itu ada lintasannya. Nah, di teori atom yang modern ini atau mekanika kuantum ini, jadi adanya teori ketidakpastian gitu. Nah, itu ya mengenai perkembangan teori atom. Nah, selanjutnya kita ke konfigurasi elektron. Jadi konfigurasi elektron itu merupakan susunan elektron dalam suatu atom. Kemudian tiap-tiap kulit elektron hanya dapat ditempati maksimum 2n pangkat 2 elektron. N itu sama dengan nomor kulit. Nah, pada model atom Niels Bohr ini nomor kulitnya ada yang nomor kulit ke-1, ke-2, ke-3 dan ke-4. 1, 2, 3, 4 dan 5. Nah, di setiap kulit ini dia punya jumlah elektron maksimum yang bisa ditempati oleh elektron. Kulit K itu ada maksimum 2 elektron, di kulit L maksimum 8 elektron, di kulit M maksimum 18 elektron, di kulit N maksimum 32 elektron, dan di kulit O maksimum 50 elektron. Nanti kita akan coba praktikkan bagaimana cara menentukan kulit atom. Nah, jadi konfigurasi elektron ini penataan elektron ke dalam kulit dan subkulit atom. Jadi sesuai pengertiannya ada dua cara penulisan konfigurasi elektron. Ada yang berdasarkan kulit atom dan ada yang berdasarkan subkulit atom. Konfigurasi elektron berdasarkan kulit atom hanya berlaku untuk unsur golongan utama, yaitu unsur golongan 1A sampai 8A. Jadi pada pertemuan ini kita akan membahas konfigurasi elektron yang berdasarkan kulit atom. Jadi di dalam suatu sistem periodik unsur, nanti Ibu perlihatkan ya bagaimana susunan sistem periodik unsur itu. Nah, di sana kita bisa tentukan tanpa melihat sistem periodik unsur, kita bisa tentukan dia unsur itu terletak di golongan berapa dan periode berapa itu. Nah, itu kalau yang konfigurasinya ditentukan oleh kulit itu hanya untuk golongan utama saja. Jadi ya berlaku hanya golongan utama, yaitu golongan 1A sampai 8A. Nah, jadi hubungan konfigurasi elektron berdasarkan kulit atom dengan tata letak unsur itu ditunjukkan oleh elektron valensi. Nah, ini elektron terluar dan nomor kulit terluar yang tadi kita tentukannya di sini ya. Ini nanti kita coba praktekkan. Kemudian elektron valensi itu elektron yang berada pada kulit terluar. Elektron valensi dapat menunjukkan golongan unsur tersebut dalam sistem periodik unsur. Jadi
kulit terluarnya nanti ada berapa di dalam suatu unsur tersebut, nanti kita bisa tentukan atau unsur tersebut terdapat dalam golongan berapa di dalam SPU atau sistem periodik unsur. Kemudian nomor kulit terluar itu menunjukkan periodenya, periode keberapa dalam sistem periodik unsur. Nah, ini beberapa cara untuk menentukan konfigurasi elektron berdasarkan kulit atom. Isikan elektron ke dalam kulit atom sesuai daya tampung maksimum. Jadi nanti kita, kalau nanti Bu kasih contoh ya, nanti ada berapa elektronnya, kalian dibaca aja ini tata caranya seperti apa. Jadi pengisiannya itu berdasarkan jumlah maksimum kulit elektronnya. Supaya lebih jelas, nah Ibu buat contoh seperti ini ya. Contohnya kita akan menentukan unsur Mg. Unsur Mg itu jika dilihat di sistem periodik unsur itu nomor atomnya 12. Nah, ini ya, jadi kita tentukan dulu konfigurasi elektronnya. Tadi kan di kulit K, L, M, N, O. Nah, dari 5 kulit tersebut Mg ini dia hanya menempati 3 kulit. Nah, dari 12 ini kita tentukan dulu jumlah maksimum yang ada di kulit K itu berapa. Maaf. Ya, kita tentukan dulu ya jumlah maksimum di kulit K. Di kulit K itu kan maksimum ada 2 elektron. Kemudian di kulit L itu maksimum 8 elektron. Kemudian di kulit M maksimum 18 elektron. Di kulit N maksimum 18 elektron juga. Maaf, 32 elektron. Dan di kulit O itu 56 elektron. Nah, dari jumlah maksimum elektron yang ada di kulit ini, jadi kita masukkan dulu, misalnya yang ini ya, 12 Mg. Itu ada 12 nomor atomnya. Nah, kita masukkan dulu dari 12 ini maksimum yang ada di kulit K kan 2. Kita tuliskan 2. Kemudian di kulit L maksimum 8. Karena sisanya tadi 12 kurangi 2 itu masih ada 10. Kita masukkan yang maksimumnya 8. Kemudian sisanya ada berapa? Sisanya ada 2. Jadi konfigurasi elektron untuk Mg ini 282. Nah, kemudian kita tentukan elektron valensi. Elektron valensi itu elektron terluar ya tadi. Nah, ini elektron terluarnya ada berapa? Ada 2 gitu. Jadi elektron valensinya kita tuliskan 2. Kemudian untuk letak unsurnya kita tentukan berdasarkan konfigurasi elektron dan elektron valensi yang sudah kita tentukan tadi. Nah, di sini Mg itu ternyata periodenya 3. Kenapa 3 ini? Dari sini ada 3 kulit yang ditempati oleh elektron Mg. Yaitu ada di kulit K yang 2, kulit L 8 dan kulit M 2. Jadi ada 3 periodenya. Kemudian untuk golongan itu ditentukan berdasarkan elektron valensi atau elektron terluarnya. Itu ya. Jadi elektron valensi itu bisa menentukan golongan dan jumlah kulit yang ditempati oleh elektron itu bisa menentukan periode. Selanjutnya untuk K, Br, dan Xe juga sama ya. Itu cara menentukannya seperti itu. Nah, cukup sekian dulu penjelasan Ibu mengenai materi perkembangan model atom dan juga konfigurasi elektron dengan letak unsur. Untuk penjelasan selanjutnya, untuk lebih memahami materi ini, kalian nanti minggu depan sudah mulai mencoba mengerjakan mengenai konfigurasi elektron supaya lebih paham ya. Nanti Ibu jelaskan lagi, ulas lagi sedikit, kemudian kita akan membahas ke konfigurasi elektron berdasarkan subkulit. Kalau yang ini kan berdasarkan kulit ya, kulit KLMNO.
Nanti untuk yang selanjutnya kita bahas lagi yang konfigurasi elektron berdasarkan subkulit. Tuh, kalau yang konfigurasi elektron berdasarkan kulit ini dia hanya khusus untuk golongan A saja. Nah, gitu. Jadi golongannya yang A saja, tapi kalau yang subkulit itu bisa sampai menentukan golongan yang B juga. Tuh. Jadi nanti di pertemuan selanjutnya kita akan bahas kembali ya. Cukup sekian penjelasan dari Ibu untuk materi saat ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahami materi yang Ibu sampaikan, dan apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh kalian tanyakan ke Ibu ya. Kemudian Ibu harap kalian bisa mencatat materi-materi atau poin-poin penting pada pertemuan hari ini. Ya, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.